Cek. Sebelum kita mulai, saya mau melakukan cek sound dulu. Mohon teman-teman untuk bisa memberikan komentarnya ya. Cek, apakah jelas suara saya? Terdengar? Oke. Oke, terima kasih atas responnya. Dan juga sekarang pukul di sini ya, khususnya sudah pukul 7:31. Langsung saja kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman ya yang telah menyempatkan dirinya untuk dapat menghadiri kegiatan sharing session ini. Dan ini juga program terbarunya kita dari ZEO ya, program terbaru. Jadi kita berusaha untuk membuat program-program terbaru yang tentu tentang dunia teknologi. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua ya yang sudah menyempatkan dirinya di waktu weekend ya, di mana waktu weekend ini adalah waktu yang sangat nyaman untuk beristirahat ya, tapi teman-teman menyempatkan atau memberikan waktu luang teman-teman untuk menghadiri kegiatan pada malam hari ini. Dan juga saya harap teman-teman semua dalam kondisi sehat ya, dan juga dalam kondisi yang bugar, agar teman-teman mudah ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih ya. Saya mewakili para panitia ya, para panitia ZEO yang telah berusaha keras untuk mengadakan kegiatan pada malam hari ini. Dan juga saya infokan dalam bulan September ini ya, ZEO Edukasi itu memiliki dua agenda ya, yang dimana agenda pertama itu yaitu yang sedang teman-teman hadiri sekarang ini, yaitu sharing session ya mengenai peran teknologi microcontroller dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya kurang tahu juga ya teman-teman, apakah semuanya berlatar belakang dari teknik elektro ya, atau ada nih teman-teman yang di luar dari teknik elektro sehingga memiliki penasaran apa sih ya microcontroller itu, sehingga teman-teman menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung pada kegiatan malam hari ini. Dan juga nanti silahkan teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan ya, atau yang sudah lama nih
punya pertanyaan tentang microcontroller itu apa ya, nanti silahkan ditanyakan kepada narasumber ya, atau saat ini nih ya, biasanya anak-anak teknik elektro ya nggak lepas nih dari yang namanya microcontroller ya. Nah, silakan ditanya-tanyakan ya. Dan juga sebelum eh, pemateri ya atau pembicara nanti yang menyampaikan poin-poin ya pembahasan pada malam hari ini, sini saya akan memperkenalkan ya atau menyampaikan CV singkatnya ya dari pemateri kita malam hari ini. Jadi untuk pemateri kita malam hari ini yaitu dari namanya Mas Ibnu Kresno Wibowo ya. Dan juga beliau ini lulusan Teknik Mekatronika angkatan 2017 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau yang biasa lebih dikenal dengan kampus PENS ya. Dan juga untuk dari segi pengalaman selama di kampus ya, beliau ini merupakan tim robot ya, tim robot pemadam api ya, yang mana sudah menjuarai ya, juara 1 kontes robot pemadam api Indonesia tahun 2020 ya. Dan juga untuk saat ini bekerja di PT Surya Pertiwi Nusantara ya, atau TOT sebagai robotic engineer. Nah, itu CV singkat dari pemateri ya atau pembicara kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saja kepada Mas Ibnu, monggo untuk diperlihatkan dirinya ya. Ya, halo Mas Reza. Ya, halo Mas. Selamat malam Mas. Gimana kabarnya Mas? Malam. Alhamdulillah baik. Mas Reza sendiri gimana Mas? Ya. Alhamdulillah baik juga Mas. Dan juga mungkin para peserta saat ini ya sudah ada 43 orang ya, termasuk panitia ini ya, termasuk panitia, dan juga partisipasinya cukup banyak. Dan mungkin sudah nggak sabar lagi nih Mas untuk mendengarkan poin-poin yang ingin Mas Ibnu sampaikan. Mungkin langsung saja disampaikan oleh Mas Ibnu. Ya, terima kasih Mas Reza kesempatannya. Ini saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Apa sudah terlihat ya? Sudah Mas. Oke. Ya, jadi pada malam ini saya ingin menyampaikan pengetahuan saya dalam peranan teknologi microcontroller dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang akan saya bahas pada tema ini tidak terlalu banyak membahas mengenai teknis di dalam mempelajari microcontrollernya sendiri, tetapi saya ingin membuka wawasan teman-teman atau berbagi pengetahuan saya dalam apa sih kegunaan microcontroller dan kenapa kita perlu tahu tentang pemanfaatan microcontroller ini. Nah, yang pertama, microcontroller adalah, jadi sebelum kita tahu peranannya, kita harus tahu seperti apa microcontroller itu. Jadi kalau secara bahasa, microcontroller kita bagi dua nih, mikro dan controller. Dari mikro sendiri kalau kita bisa artikan yaitu kecil, dan controller bisa kita artikan juga sebagai pengendali. Nah,
Mikrokontroler sudah berarti pengendali yang kecil. Kecil di sini maksudnya adalah secara dimensi ya. Jadi pengendali yang berukuran kecil itu secara kata. Kalau dilanjutkan dari banyak definisi mikrokontroler yang ada di banyak referensi, memiliki banyak penjelasan atau definisi, tetapi dari kesemua penjelasan itu yang dapat saya simpulkan ada satu kesamaan khusus, yaitu dia digunakan untuk aplikasi yang khusus. Jadi saya jelaskan lagi, mikrocontroller adalah integrated circuit atau rangkaian terpadu. Yang ada gambar di sebelah kanan bawah ini adalah salah satu contoh IC microcontroller bentuknya saja. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk dan macam dari IC microcontroller, tetapi ini salah satu bentuk yang mungkin familiar buat teman-teman. Integrated circuit atau rangkaian terpadu yang diprogram untuk aplikasi atau tugas khusus. Nah, khusus di sini perlu digarisbawahi. Ini nanti yang akan membedakan dengan komponen-komponen lain yang ada di sistem elektronik. Nah, kalau kita membahas tentang controller atau microcontroller, pasti mungkin kita akan bingung. Jadi, apa sih bedanya sama microprosesor? Karena yang paling sering kita dengar di dunia teknologi mungkin prosesor. Buat teman-teman yang ngikutin teknologi, mungkin laptop atau komputer, pasti tahu lah prosesor Intel atau AMD, atau dari smartphone juga ada prosesor dari Snapdragon atau MediaTek. Nah, dari kedua ini apakah ada perbedaan? Apa perbedaan yang mendasarnya? Nah, ini setelah saya pilih mengenai perbedaan yang paling mudah untuk dipahami. Jadi ada segi penerapan, kemudian external parts, kemudian speed, cost, dan konsumsi daya. Untuk mikroprosesor, penerapannya ini general computing atau sangat luas. Jadi sebuah mikroprosesor bisa digunakan untuk banyak hal. Kalau microcontroller biasanya digunakan secara khusus. Jadi bedanya seperti misal kalau kita punya komputer yang ada mikroprosesornya. Komputer itu kita bisa pakai buat nge-game, bisa pakai edit, atau bisa pakai buat mutar video atau entertainment. Kalau microcontroller umumnya digunakan secara khusus. Khusus di sini maksudnya seperti kalau semisal televisi yang LED itu memiliki tugas ya hanya menampilkan siaran televisi. Kemudian kalau alat lain seperti speaker Bluetooth, ya dia hanya memiliki tugas yang khusus, hanya untuk memutar audio atau memutar sinyal audio yang diterima dari transmitter Bluetooth yang lain. Kemudian secara parts, external parts sendiri atau part tambahan yang dibutuhkan dari mikroprosesor dan mikrocontroller juga berbeda. Kalau mikroprosesor dia masih perlu banyak parts tambahan. Kalau mikrocontroller dia sedikit. Nah, kenapa? Jadi dalam mikrocontroller sendiri dia sudah memiliki RAM, jadi clock. Kalau mikroprosesor kita masih perlu menambahkan external device seperti RAM dan lain-lain. Kemudian speed. Kecepatan mikroprosesor ini biasanya lebih cepat. Yang satuan speednya biasanya ditulis secara spesifikasinya sudah mencapai gigahertz. Kemudian mikrocontroller cenderung lambat. Tapi lambat di sini bukan berarti mikrocontroller lebih buruk daripada mikroprosesor. Jadi penggunaan cepat dan lambat ini sesuai kebutuhan.
karena tugas mikrocontroller biasanya digunakan secara khusus atau tugas khusus, dengan speed yang cukup lambat itu sudah sangat memadai. Jadi tidak overpower. Sama kayak kalau kita, misal di rumah kita ada semut, kita pengen basmi, mungkin kita bisa pakai kapur semut atau pembasmi nyamuk, itu juga bisa. Kan kita nggak perlu pakai misal bom atom. Nah, sebenarnya bisa juga, tapi terlalu overpower. Jadi gitu, contoh sederhananya. Kemudian secara cost-nya relatif mahal. Kalau teman-teman tahu prosesor zaman sekarang sudah harganya sudah jutaan dan cukup mahal. Kalau kita ingin membuat sistem atau microcontroller, kita dapat merangkai dengan komponen yang cukup murah. Harganya dari di bawah 50.000 pun sudah ada. Atau mau yang lebih mahal, ratusan ribu, mungkin 100.000, 200.000 juga ada, tergantung kebutuhan dari sebuah sistemnya. Konsumsi dayanya juga beda. Mikroprosesor cenderung tinggi konsumsi dayanya, sedangkan microcontroller cukup rendah. Nah, ini adalah contoh packaging dari microcontroller. Yang di sebelah kiri dual inline package. Di sini kakinya yang cukup berbeda dari beberapa komponen yang ada di sebelahnya. Komponen yang DIP ini atau DIP, dia memiliki kaki through hole. Through hole itu maksudnya kakinya disolder menembus ke PCB. Kalau yang di sebelah kanan, SOIC, QFP, dan VGA, dia merupakan komponen SMD atau Surface Mount Device yang tersolder di bagian atas. Jadi tidak menembus. Dari bentuk kaki-kakinya juga berbeda, yang DIP menembus dan hanya di sebelah kanan kiri, sedangkan SOIC hampir sama dengan DIP, sedangkan kakinya SMD. Kemudian QFP, Quad Flat Package, dia memiliki kaki di keempat sisi dari IC tersebut. Sedangkan BGA ini, Ball Grid Array, kaki-kakinya ada di bawah, tepat di bawah. Jadi kakinya tidak akan terlihat dari luar setelah disolder. Nah, di mana saja diperlukan microcontroller? Saat ini hampir semua elektronik itu sudah mengalami peningkatan fitur dari yang dulunya hanya timer atau knop-knop sederhana, sekarang sudah ada fungsi-fungsi lain dari timer, penyimpanan mode, dan juga ya seperti contoh ini, ada mesin cuci dari Samsung ini juga sudah menggunakan microcontroller pastinya, karena dia memiliki banyak mode. Kemudian microwave, dia juga memiliki banyak mode, dan juga untuk tombol-tombolnya dia perlu diproses oleh microcontroller. Kemudian di sebelah kanan ada rice cooker zaman sekarang, dia juga sudah memiliki banyak mode. Ini contoh-contoh untuk home appliance. Banyak banget contoh lain di rumah kita, semisal zaman sekarang sudah banyak smart bulb atau lampu yang smart. Dia bisa pakai connect wifi, kita bisa kontrol dari jarak jauh. Kemudian kalau kita lihat di masjid-masjid, ada running text atau penunjuk waktu azan, dia juga pakai microcontroller. Kemudian dalam segi medis, alat-alat medis juga banyak yang menggunakan microcontroller seperti tensimeter, dia pakai microcontroller. Kemudian hiburan juga banyak, dari pemutar audio seperti Bluetooth speaker tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian MP3 player. Kemudian di smartphone kita juga ada microcontrollernya selain microprosesor.
Mungkin mikrokontroller di smartphone hanya digunakan untuk membantu prosesor untuk mengolah, mungkin sebagai pengontrol audio atau baterai monitoring, yang kemudian datanya dikirim ke prosesor. Itu contoh-contohnya. Dan yang perlu diingat dari mikrokontroller ini, mikrokontroller digunakan untuk aplikasi khusus. Kemudian mikrokontroller tidak harus memiliki spek tinggi karena kekhususannya tadi. Jadi kita sangat mudah untuk membuat prototipe dari sebuah sistem. Kemudahan tersebut bisa diraih karena murah, kemudian tidak perlu komponen ekstra yang lain atau terlalu banyak. Dan juga mikrokontroller ini perlu diprogram untuk dapat digunakan. Di program ini maksudnya, jadi tugas khusus yang ingin kita buat itu, kita perlu memprogramnya dan kemudian mendownload program tersebut ke dalam mikrokontroller. Dan mikrokontroller ini memiliki ROM dan RAM yang nantinya ada data yang pasti tersimpan dan tidak bisa hilang ketika dayanya hilang, dan juga ada data yang bisa hilang ketika dia kehilangan daya atau listrik. Jadi dia akan running program terus ketika dia mendapatkan daya, dan ketika kehilangan daya, data-data yang sifatnya volatile atau sementara akan hilang. Seperti fungsi dari, kalau kita tahu untuk teman-teman yang udah paham tentang elektronika, RAM, dia hanya menyimpan memori secara sementara. Untuk selanjutnya, gimana sih cara memprogram mikrokontroller? Program mikrokontroller ditulis pada sebuah IDE atau Integrated Development Environment, yang ada contohnya yang mungkin paling populer, Arduino IDE, CVAVR, kemudian STM32Cube IDE. Ini adalah contoh-contoh IDE yang digunakan. Kemudian program mikrokontroller menggunakan bahasa tertentu, C, C++, assembly. Kemudian Arduino juga memiliki bahasa yang sedikit unik yang sangat mudah dipelajari. Dan di bawah ini ada contoh gimana alur dari kita menanamkan program ke sebuah mikrokontroller. Jadi kita menulis di IDE. Nah, mungkin yang belum tahu IDE itu apa? IDE itu sebuah software yang digunakan untuk menulis program yang kemudian menerjemahkannya menjadi bahasa yang dapat dibaca oleh alat elektronik atau mesin. Atau yang kita bahas sekarang ini adalah mikrokontroller. Jadi sebuah piranti elektronik ini atau mikrokontroller ini, dia hanya bisa membaca kode atau simbol-simbol yang sudah memang khusus untuk disimpan dalam IC. Nah, dari IDE ini kita menggunakan bahasa yang kita bisa pahami, kemudian diterjemahkan oleh IDE menjadi kode-kode program yang nantinya akan ditanamkan ke sebuah mikrokontroller. Yang di tengah ini adalah downloader. Ini adalah media untuk transfer menuju ke sebelah kanan ini mikrokontrollernya sendiri. Jadi ada 3 tahapan. Pembuatan program, kemudian IDE bertugas untuk menerjemahkannya menjadi kode yang dapat dibaca oleh mesin, kemudian ditransfer oleh yang di tengah ini oleh downloader, kemudian disimpan di dalam mikrokontroller. Ini untuk proses pemrogramannya. Nah, ini pemrograman Arduino cukup berbeda dari yang sebelumnya saya contohkan. Kalau tadi ada 3 tahap, yang sebelah kiri IDE, kemudian tengah downloader, kemudian
yang di sebelah kanan microcontroller, ini perbedaannya dengan Arduino. Kalau yang tadi itu contoh-contohnya seperti STM32, AVR, itu contoh microcontroller, prosesnya sama. Kalau Arduino, bedanya sebenarnya juga melewati downloader, tetapi downloader untuk Arduino sudah tertanam di board Arduino sendiri. Jadi kita tidak perlu menambah komponen untuk transfer datanya dan transfer programnya. Kalau di sebelah kiri ada IDE-nya, Arduino IDE, contoh ini program kosong ya. Kemudian langsung kita bisa download ke board Arduino. Jadi kalau kita bahas kenapa saya tunjukkan perbedaan di sini Arduino, karena Arduino memiliki banyak keunggulan secara mudahnya kita pelajari. Dari bahasa kita lebih mudah mempelajari, kemudian di luar sana sudah banyak contoh atau referensi dan banyak yang menggunakan Arduino untuk membuat sebuah sistem prototype. Jadi kita bisa lebih mudah belajar karena banyak orang yang menggunakan. Jadi kita bisa sharing ilmu dengan orang-orang di luar sana. Dan juga ini open source dan gratis untuk softwarenya. Kemudian boardnya juga murah, di bawah 50.000 pun ada. Nah, jadi maksud dari semua ini tadi, pasti kita bingung. Lalu perbedaan dari microcontroller yang sudah ada di alat-alat elektronik seperti mesin cuci, kemudian penanan nasi, dengan microcontroller yang seperti Arduino ini, bedanya adalah untuk Arduino ini akan mudah untuk diubah atau dimodifikasi. Secara program dia dapat dirubah, secara rangkaian kita bisa menambahkan banyak part atau sensor atau aktuator sesuai kebutuhan. Arduino microcontroller sangat memudahkan kita untuk menerapkan ide. Ini ada contoh penerapan. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini adalah contoh sederhana, dimulai dari masalah yang mungkin kemarin kita pernah alami karena pandemi COVID. Ada sebuah alat, atau ini sampah lah ya, tempat sampah, dan kita bisa misalkan ini kasusnya tidak ada injekan kakinya, tetapi kita sangat khawatir untuk memegang tempat sampah itu. Gimana caranya? Nah, berangkat dari masalah, kita harus pasti punya solusi dong. Dari masalah ini, kita berarti berpikir, gimana ya cara tempat sampah itu tahu kalau kita mau buang sampah. Nah, berarti dia harus punya sensor atau indera, sama seperti makhluk hidup. Makhluk hidup kan menerima rangsangan dari indera. Nah, untuk tempat sampah ini, kita berikan sensor yang mana nantinya diolah oleh microcontroller. Microcontroller kita buat program bahwa jika ada orang di depan atau benda yang datang di depan, kita harus membuka tempat sampahnya. Itu program khusus yang kita tanamkan dalam microcontroller itu, kemudian dapat dengan mudah kita terapkan solusi dari masalah yang ada. Seperti video ini. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Ya, mengapa mempelajari microcontroller sangat berguna?
Jadi microcontroller sangat membantu pekerjaan manusia karena tadi kita bisa membuat program dan menanamkan program ke microcontroller. Kemudian kita bisa memberikan ide atau solusi kepada sebuah alat agar kita tidak harus melakukan pekerjaannya. Jadi kita bisa multitasking. Seperti di poin kedua, memperbanyak pekerjaan yang dapat dilakukan sekaligus. Di zaman sekarang ini, mungkin sebaiknya kita dapat melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Seperti misalnya kita sudah buat yang hobi ternak, kita punya kolam ikan. Kemudian kita juga punya hobi yang lain, misal berkebun. Nah, ada di waktu yang bersamaan itu kita harus melakukan kedua hal tersebut bersama-sama. Misal pada jam 7 pagi kita harus masih makan ikan, dan jam 7 pagi kita juga harus menyiram tanaman. Sedangkan kita jam 7 pagi kita juga harus berangkat kerja di kantor atau di mana gitu. Nah, microcontroller dapat diterapkan untuk menangani masalah tersebut. Jadi kita bisa buat program dan juga buat alat yang tugasnya memberi makan ikan secara otomatis di jam 7. Kemudian kita dapat menambahkan alat yang tugasnya juga untuk menyiram tanaman di jam 7 juga. Jadi kita nggak harus langsung ke lapangan atau ke tempat dari kebun dan kolam tadi, tapi pekerjaan itu sudah tuntas karena alat ini. Jadi ini salah satu contoh penerapan teknologi, khususnya microcontroller. Kemudian mempermudah penerapan ide dan memecahkan solusi dengan teknologi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini kuliah atau yang bekerja di bidang R&D atau research, pasti membutuhkan sebuah alat yang tujuannya untuk membuat prototipe, untuk dibuat prototipe untuk menyelesaikan masalah atau ya membuat alat terobosan baru, mungkin membuat tugas akhir atau tesis. Kita dapat mencobanya dengan microcontroller tadi. Dan microcontroller yang digunakan dapat seperti Arduino, itu juga lebih mudah untuk dibongkar pasangnya. Kemudian dari manfaat belajar memprogram microcontroller, kita juga dapat terlatih kerangka berpikirnya untuk menyelesaikan masalah atau computational thinking. Kita akan lebih terbiasa dengan berpikir secara struktural mengenai tahapan-tahapan untuk penyelesaian masalah. Jadi itu manfaat dari mempelajari microcontroller. Jadi saat ini microcontroller itu secara kita tidak sadar mereka ada di mana-mana. Mungkin teman-teman sekarang berdampingan dengan alat-alat elektronik yang sudah banyak sistem otomatisnya, dia menggunakan microcontroller. Dan sudah saatnya buat teman-teman tahu gimana cara kerja microcontroller itu agar pola pikir kita juga terlatih untuk berpikir mengenai penyelesaian masalah. Itu adalah salah satu contoh manfaat mempelajari microcontroller. Ya, dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Ibnu yang sudah memaparkan ya untuk materi yang luar biasa ini ya, yang mana pembahasan pada malam hari ini tentang microcontroller dan juga disambungkan dengan beberapa contoh ya penerapan yang real ya yang sedang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Mungkin patut untuk kita ketahui ya,
dulunya itu ya Amerika Serikat itu menjadi sebuah negara yang paling inovatif ya, menjadi negara yang selalu memiliki ide-ide terbarukan. Namun sekarang itu ya, sekarang Amerika itu sudah mulai didekati ya, bahkan cenderung tersalib ya oleh negara yang namanya itu negara Cina, yang mana negara Cina itu sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat inovatif negaranya. Jadi wajar saja Amerika itu mewanti-wanti negara Cina ini ya, karena inovasinya itu cukup pesat ya. Jadi apalagi ya kita sebagai negara Indonesia yang mana menjadi negara yang sudah dari segi perekonomiannya itu yang sudah masuk dalam 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia ya, kita juga harus melek nih terhadap teknologi ya, terhadap perkembangan teknologi itu sendiri ya, dan juga kita harus sadar bahwa yang namanya teknologi itu sangat-sangat berkembang pesat, dan juga ke depannya ya cepat atau lambat mungkin beberapa tahun lagi ya, teknologi ini kalau kita tidak sadar dan tidak menguasai negara kita ya, maka negara kita hanya akan menjadi konsumen aja ya, nggak menjadi produsen ya. Dan juga ini silahkan ya buat teman-teman yang punya ide atau yang punya pertanyaan-pertanyaan ya, yang sudah memiliki pertanyaan yang sudah dipendam, monggo ya untuk langsung ditanyakan, langsung saja untuk raise hand ya, langsung untuk menanyakan. Silakan untuk memperlihatkan wajahnya, kameranya mohon di-on-kan, terus langsung saja untuk ditanyakan kepada Mas Ibnu. Sesi waktu untuk sharing ini kami berikan selama 30 menit ya, jadi cukup lama untuk kita sharing tentang teknologi ini. Monggo kepada teman-teman dipersilahkan untuk menanyakan ya. Silakan siapa di sini sudah ada Mas Febriansyah. Silakan untuk mengaktifkan kameranya dan menanyakan langsung ya. Silakan. Ya, terima kasih. Kameranya lagi rusak juga. Oh ya, oke, siap. Iya. Oke, terima kasih diberikan kesempatan bertanya ke Pak Ibnu ya, Pak Ibnu. Ada pertanyaan yang menarik nih Pak Ibnu. Saat ini kan harga Arduino itu lagi mahal setahu saya karena kelangkaan semikonduktor ya. Nah, sekarang ini lagi booming yang Raspberry Pi Pico. Bentuknya lebih kecil, katanya harganya lebih murah. Nah, mungkin minta pendapat Pak Ibnu ya. Kalau di Arduino itu ada yang kecil juga kan, yang namanya Nano. Nah, Raspberry Pi Pico itu juga ukurannya hampir mirip. Terus ada lagi yang STM32. Nah, itu perbandingannya gimana nih Pak Ibnu? Kalau misalnya kita mau buat aplikasi dari 3 jenis mikro yang kecil ini, apa yang harus kita perhatikan dari kita ambil yang kecil ya Pak ini ya, bukan yang Uno sama Mega ya, yang kecil aja nih ya, apalagi lagi booming Raspberry Pi Pico. Boleh minta pendapatnya dari sisi untuk project yang misalnya project sederhana itu lebih bagusnya pakai yang mana, kalau project yang sedikit mungkin agak canggih gitu ya. Nah, itu apa Pico atau STM32 gitu. Itu aja Pak Ibnu dari saya. Terima kasih. Permisi Mas Reza, ini boleh langsung saya jawab saja atau gimana? Boleh, boleh Mas. Oh iya, terima kasih Pak Febriansyah. Jadi
eh, kalau saya dapat garis bawahi pertanyaannya intinya ini ya. Apa saja yang harus kita pertimbangkan untuk memilih microcontroller gitu ya, Pak? Ya, bisa juga. Terutama untuk 3 jenis yang hampir mirip itu. Oh iya. Jadi kalau dari saya sendiri, sebelum membuat sistem itu saya akan menentukan dulu sistemnya seperti apa, kita gambar, kemudian inputnya apa saja, kemudian outputnya apa saja. Nah, dari itu kita bisa tahu dulu sensor apa yang kita pilih dulu. Sensor apa, kemudian aktuatornya apa. Nah, setelah kita memilih sensor dan aktuatornya, kita bisa tahu dari sensor itu komunikasinya seperti apa. Apakah dia membutuhkan ADC, ADC itu analog to digital converter, kemudian apakah dia langsung memberikan data digital 01 atau serial gitu. Nah, setelah kita tahu sensornya seperti apa, kita bisa pilih dulu sensornya ada berapa, itu microcontroller mana sih yang paling cocok. Nah, kita bisa baca referensi dari penjual atau pengembangnya, misal Arduino. Kita bisa baca spek atau spesifikasi dari microcontrollernya. Dia punya pin ADC berapa, kemudian punya input outputnya apa saja, kemudian serialnya ada berapa. Kalau semisal kita pakai sensor lebih dari 3 atau 4 yang menggunakan serial semua, nah itu bisa jadi pertimbangan untuk memilih. Untuk sistem-sistem yang sederhana mungkin kita bisa pilih Arduino yang lebih kecil seperti Micro, Arduino Micro, Nano. Untuk Raspberry Pico itu yang saya tahu memang secara bentuk sama seperti Arduino Nano, tetapi untuk secara spesifikasi saya tahunya itu lebih tinggi daripada Arduino Nano. Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi Pak Febriansyah. Jadi untuk memilihnya kita harus tahu dulu spesifikasi dari microcontroller sesuai kebutuhan kita tadi sebelumnya. Kebutuhannya input outputnya seperti apa, kemudian dayanya juga, daya kerjanya. Kemudian setelah kita tahu, kita bisa bandingin dari segi harga. Kan memang kalau lebih efisiennya kan lebih murah dan sistemnya udah cukup pakai itu aja, ya kita ambil itu aja gitu. Kalau soal harganya saya udah lama kurang update mengenai harga Raspberry Pico itu. Dan juga kalau STM32 setahu saya masih cenderung agak mahal dari efek dari kelangkaan semikonduktor itu, Pak. Jadi selama ini saya lebih mudah menggunakan Arduino Nano karena pada 2 tahun yang lalu itu harganya masih cukup murah, lebih murah dari STM32 dan juga Raspberry. Jadi seperti itu, Pak Rubiansyah. Oke, makasih Pak Ibnu. Baik, terima Sama-sama. kasih Pak Febriansyah atas pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi ya. Untuk menggunakan fitur raise hand, teman-teman bisa untuk fitur raise hand itu ada di reaction ya. Silakan jika Anda yang ingin ditanyakan, atau kita ambil langsung dari kolom komentar aja nih Mas. Ya, dari Ya chat. boleh Mas. Boleh ya. Oke, di sini sudah ada sekitar 3 orang ya. Jadi yang pertama dari Mas Ade Fahmi Faizal ya. Izin bertanya Mas, mulai dari mana belajar Arduino dan mulai umur berapa kalau ada anak mau diajarkan belajar Arduino ini gimana gitu? Ya, langsung saya jawab buat Pak Ade Fahmi. Jadi mulai dari mana belajar Arduino, untuk step-stepnya akan lebih mudah kalau kita mengetahui dulu bahasa pemrogramannya terlebih dahulu. Jadi dari
website Arduino sendiri ada Arduino Reference. Kemudian di tutorial pemrograman juga banyak tutorial pemrograman Arduino. Pertama kita pelajari dulu, kita tonton terlebih dahulu atau kita baca, kemudian lebih baiknya langsung kita terapkan. Kita terapkannya bisa kita contoh project yang sudah ada terlebih dahulu. Kalau dari saya, step-step untuk belajarnya seperti itu. Kita mencontoh program yang ada, kemudian mencontoh sistemnya yang sudah ada juga. Kemudian kita setelah memahami dari sistem itu, kita bisa mempelajari memulai dari akses sensor atau akses sesuatu yang sederhana yang sifatnya digital. Jadi kalau pin input dia menerima masukan, dia kita olah kemudian jadi apa. Nah, itu salah satu step-step belajar yang menurut saya paling mudah. Jadi kita punya sensor, kemudian kita akses, kita lihat contoh-contoh di internet, dan kita modifikasi mungkin dari programnya atau sistemnya, elektroniknya. Jadi seperti itu. Karena metode yang mungkin diterapkan oleh Cina dulu kan memang ya seperti amati, tiru, dan modifikasi. Setelah mereka menguasai modifikasi itu, dia sehingga lama-kelamaan menguasai dari invent atau membuat sesuatu. Jadi seperti itu untuk step-step belajarnya. Dan untuk pertanyaan mulai umur berapa, setahu saya untuk Arduino itu anak SMP dan SD pun juga sudah banyak yang dapat mempelajari Arduino. Jadi kita jangan memaksakan anak-anak, ya kita tunggu dulu waktu mereka bisa memahami atau tertarik dulu minimal. Jadi ketika anak sudah tertarik, pasti dia juga punya semangat untuk belajar. Mungkin kelas 5 atau kelas 4, mungkin juga bisa untuk belajar. Sebenarnya cukup banyak contoh-contoh anak-anak yang di usia 5 tahun pun juga sudah bisa memprogram. Ya, itu memang special case menurut saya. Tetapi alangkah lebih baiknya sedari dini lebih baik. Dan sedari dininya ini tanpa kita paksakan. Itu saran saya untuk kapan anak diajarkan belajar Arduino ini. Cukup Mas Reza? Oke, berarti poinnya untuk misalkan untuk anak itu lebih disarankan untuk mengetahui alur dari pemrograman itu sendiri ya Mas, sebelum masuk ke bagian perangkat kerasnya gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih asal anaknya tertarik dulu manfaatnya, kemudian dia penasaran, nah itu saatnya. Oke, baik Mas. Baik, kita ke penanya berikutnya. Ini dari Pak Haris ya. Jadi Pak Haris, saya tertarik untuk smart farming pakai Arduino. Dan juga pertanyaannya, apa saja perangkat yang dibutuhkan untuk smart farming tadi? Ya, terima kasih Pak Aris untuk pertanyaannya. Jadi, apa saja perangkat yang dibutuhkan untuk smart farming tadi? Nah, sebelum kita mengetahui apa saja alatnya, kita perlu tahu apa saja yang perlu menjadi perhatian dalam farming. Kalau pengetahuan saya, farming itu kan ada banyak faktor yang harus kita teliti. Jadi mulai dari suhu, kemudian intensitas cahaya, kemudian humidity atau kelembapan. Nah, dari banyak faktor yang harus kita pertimbangkan dalam sebuah sistem farming itu, berarti kita harus punya sensor-sensornya. Mulai dari sensor humidity, kemudian sensor intensitas cahaya, kemudian sensor suhu. Itu beberapa contoh sensor untuk smart farming yang saya ketahui. Jadi perangkat-perangkatnya dari sensor sudah kita dapatkan. Kemudian untuk aktuator,
dari farming sendiri biasanya kita yang paling mudah mungkin pengairannya. Nah, dari pengairan ini aktuator yang kita butuhkan berarti pompa. Itu mungkin paling umum ya untuk pengairan. Kemudian mungkin kita semprot pestisida. Nah, itu juga pakai pompa juga bisa. Jadi perangkat-perangkatnya itu tadi dari sensor humidity, sensor suhu, kemudian untuk aktuatornya kita bisa pakai pompa untuk itu tadi pompa untuk pengairannya atau menyemprotkan pestisida, atau bisa kita tambahkan juga untuk lampu otomatis menyala pada malam hari ya. Kemudian pompa itu juga biasanya dibantu oleh motor driver. Itu dari pompa dan motor driver biasanya saling bergantung. Itu untuk apa saja perangkatnya. Jadi itu Pak Aris. Oke. Baik, harapannya dari Pak Aris sendiri memahami ya apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Ibnu. Oke, kita lanjut ke Pak Agus. Jadi pertanyaannya, apakah ada kelas atau grade dari microcontroller yang beredar di pasaran ya, atau Arduino? Kalau kita mendesain untuk sistem yang bekerja non-stop, cocoknya menggunakan grade apa? Ya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi memang benar ada kelas-kelas dari sebuah microcontroller atau di pasaran seperti Arduino. Jadi kita perlu baca dulu spek-spek yang ada di internet. Mungkin kita bisa lihat langsung di website Arduino. Dia yang mana yang paling tahan untuk dinyalakan secara non-stop. Dan kalau kita nyalakan secara non-stop kan pastinya juga ada timbul panas atau ya yang paling utama sih panas pastinya. Dengan menggunakan microcontroller yang biasa pun juga bisa mensiasati untuk memberikan pengaman-pengamannya. Jadi kita pilih rangkaian elektroniknya seaman mungkin, dari pembuatan wiringnya atau PCB-nya. Untuk bagian daya kita amankan, groundingnya juga diamankan agar timbul panasnya itu tidak berlebihan. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin Arduino-nya yang apa? Mungkin saya tidak bisa jawab karena kita harus membaca dulu. Mungkin spek-speknya di Arduino-nya itu seperti apa. Jadi seperti itu Pak Agus. Oke. Semoga Pak Agus menyimak ya pemaparan dari Mas Ibnu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Maulana Taufiki. Oke. Mohon izin bertanya, alat rice cooker yang menggunakan fitur tombol on off saja itu termasuk microcontroller atau microprosesor? Terus, dan mohon diulangi perbedaan antara microprosesor dan microcontroller. Oke. Oke, untuk mungkin saya akan bahas dulu untuk perbedaan antara microprosesor dan microcontroller. Jadi kalau saya izin share lagi ya, Mas. Oke. Nah, jadi perbedaan microprosesor dan microcontroller, mereka memang fungsinya sama untuk memproses
atau mengendalikan. Tetapi perbedaan utama yaitu di penerapan dari alat ini. Jadi untuk microcontroller biasanya ditugaskan secara khusus untuk sebuah sistem. Jadi seperti kita misal tanamkan microcontroller di dalam Bluetooth speaker tadi. Kemudian mikroprosesor biasanya kita menggunakannya untuk sebuah sistem yang lebih kompleks. Misal dia ada gambar yang harus diolah atau menggunakan kamera yang harus diolah, kemudian banyak data yang harus diolah atau dihitung. Jadi kasusnya seperti kita laptop ini. Jadi laptop dia juga menggunakan prosesor dan fungsinya itu lebih banyak, dapat lebih mudah untuk kita gunakan, tidak hanya satu tugas khusus. Jadi kalau misal mikroprosesor ini atau kita prosesor ya, jadi prosesor itu kita bisa gunakan untuk banyak hal secara bersamaan. Jadi misal mengolah gambar tadi, atau kita sambil main game, itu untuk kasus laptop. Atau mendesain. Jadi kalau microcontroller itu setelah diprogram, ya tugasnya hanya itu. Tidak akan berganti tugas kalau kita tidak memprogramnya terlebih dahulu. Jadi itu yang mungkin menjadi perbedaan besar. Kemudian speed-nya juga berbeda, cost-nya lebih mahal untuk mikroprosesor, dan konsumsi dayanya cukup dari medium ke tinggi. Jadi mungkin itu. Dan kemudian untuk tadi rice cooker ya. Nah, untuk rice cooker yang menggunakan fitur tombol on off saja biasanya yang menggunakan microcontroller, atau yang zaman dahulu bahkan lebih simpelnya bahkan tidak menggunakan microcontroller. Kalau hanya tombol-tombol saja biasanya menggunakan microcontroller. Dia menggunakan timer, kemudian misal ada rice cooker yang pakai mode penanak nasi atau mode membuat cake, itu biasanya menggunakan microcontroller. Jadi itu, Pak. Gimana Kak Vicky? Terima kasih Mas Ibnu. Semoga dari Pak Maulana ya menyimak penyampaian yang sudah dipaparkan tadi. Oke, kita masih ada waktu nih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ternyata ini cukup banyak juga yang ingin bertanya. Kita lanjut kepada Pak Raihan Nur Hakim ya. Izin bertanya, untuk perbedaan STM32 dan Arduino Uno itu apa yang menjadi perbedaannya? Oke. Oke, Mas Raihan Nur Hakim. Jadi kalau persamaannya kita tahu lah, kita menggunakan keduanya untuk pengendali atau controller. Kemudian perbedaannya, dari STM32 biasanya clock-nya lebih tinggi. Kemudian dari clock yang tinggi itu tadi, sehingga pemrosesan data itu lebih cepat. Dan harga biasanya lebih mahal. Jadi STM32 biasanya input-outputnya juga lebih banyak dari Arduino, dari fungsi serialnya juga lebih banyak, analognya juga lebih banyak. Jadi kalau semisal dari Arduino yang murah ini kita udah nggak muat lagi kita naruh input-output, mungkin kita bisa beralih ke spek yang lebih tinggi. Mungkin bisa ke spek yang lebih tinggi dari Arduino yang tipe yang lain, atau ke STM32. Jadi seperti itu. Oke. Rehan. Jadi sangat jelas ya. Jadi perbedaannya yang paling jelas sih dari segi harga ya. Segi harga STM32 jelas lebih
mahal harganya dan juga memiliki pengolahan data yang lebih cepat dibandingkan dengan Arduino. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini dari Muhammad Fikih, ya, izin bertanya, apakah microcontroller itu hanya meliputi Arduino saja atau ada alat lain selain Arduino? Oke, monggo. Ya, jadi microcontroller itu ada banyak sebenarnya. Jadi vendornya ada Atmel, ada microchip, tetapi yang paling kita kenal Arduino. Kenapa Arduino lebih kita kenal? Karena dia mudah dan juga Arduino menjual board yang sudah langsung dapat kita gunakan atau diprogram. Kemudian input outputnya juga lebih siap untuk kita oprek karena dia sudah tersedia. Sedangkan untuk merek-merek lain kita masih memerlukan downloader tambahan atau device downloader tambahan seperti USB ASP atau ya banyaklah contoh downloader yang lain. Jadi sebenarnya Arduino pun juga menggunakan chip microcontroller dari Atmega, tetapi dia sudah dibuatkan board yang langsung gampang untuk digunakan. Jadi untuk apakah ada alat lain selain Arduino? Memang ada. Tetapi Arduino ini sifatnya lebih open source. Jadi open source-nya itu tidak hanya di softwarenya, tetapi di desain hardware-nya juga pun mereka share. Jadi banyak merek lain yang membuat board yang desainnya itu sama seperti Arduino. Karena memang Arduino membuatnya open source, sehingga banyak vendor lain yang membuat board microcontroller dengan mereknya sendiri, tetapi fungsinya sama seperti Arduino. Jadi seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Dan juga kita langsung saja nih. Ini dari pertanyaan terakhir ya. Ini dari Pak Agus lagi. Jadi beliau menanyakan, untuk aplikasi di industri sendiri, apakah microcontroller itu bisa mengganti peran PLC? Ya, terima kasih untuk Pak Agus pertanyaannya. Jadi kalau di industri, biasanya microcontroller ini digunakan sebagai prototipe di awal. Jadi untuk membuat skema atau memastikan sistem input outputnya bekerja itu atau contoh kecil dari sebuah sistemnya bekerja itu biasanya menggunakan microcontroller. Kemudian untuk menggantikan sendiri itu masih sepertinya belum bisa karena PLC memiliki kemampuan robust yang lebih tinggi, dia lebih tahan debu, tahan panas, dan perlindungan terhadap short circuit-nya lebih baik daripada microcontroller. Jadi untuk menggantikan masih sepertinya belum bisa, kecuali untuk sistem-sistem yang kecil, yang sederhana. Jadi seperti itu Pak Agus. Oke. Cukup jelas ya untuk pemaparan dari Mas Ibnu. Dan juga saat ini pukul sudah menunjukkan 8:33 ya. Dan untuk teman-teman untuk tidak keluar terlebih dahulu, dan juga nanti kita di sesi akhir kita akan ada dokumentasi ya atau foto bersama. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ibnu yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya kepada teman-teman yang penasaran dengan microcontroller. Dan juga untuk teman-teman di sini kami infokan bahwa pada pekan depan ya,
tepatnya pada tanggal 20 ya, atau tanggal 19 sampai tanggal 21 itu kami membuka 2 kelas ya, 2 kelas mengenai Arduino. Silakan teman-teman yang ingin bergabung di kelas kita untuk dapat mengikuti kelas ini, karena kelas ini sudah sudah tergabung ya di 2 level ya, yang mana level basic dan juga level intermediate ya. Dan juga teman-teman yang sudah merasa basic Arduino-nya sudah dapat, teman-teman bisa bergabung di kelas ini ya, kelas intermediate ya. Dan juga kurikulumnya sangat lengkap ya. Teman-teman akan dipaparkan ya lebih jelas lagi mengenai input output itu seperti apa ya, dan juga proses pensinyalan di dalam microcontroller itu seperti apa. Tentu ketika kita memogram suatu sensor ya untuk mendapatkan pembacaan dari si sensor, tentu kita harus memahami apa sih hasil dari pembacaan itu dan waktunya kapan kita bisa menggunakan datanya. Jadi tidak semerta-merta semua hasil pembacaan itu kita gunakan ya. Kapan kita harus memakainya, kapan kita harus tidak menggunakannya. Di situ kita akan membahas ya di kelas intermediate dan juga di kelas basic intermediate ya. Dan juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari pelatihan itu nanti. Tentu pelatihan ini yang kelas intermediate itu akan berlangsung selama 2 hari ya, dan juga kelas basic intermediate itu akan berlangsung selama 3 hari ya. Dan juga tentu kita akan ada ininya studi case agar teman-teman lebih paham lagi, dan kelas kita terbatas ya untuk 20 orang. Jadi sengaja kita untuk tidak lebih banyak agar kelas ini terkesan lebih private ya, dan juga mudah untuk dipahami para peserta nantinya. Dan untuk kelasnya itu waktunya itu kita akan gunakan malam hari. Jadi kenapa kita tidak memilih waktu pagi atau sore ya? Karena biasanya itu kelas kita diikuti juga para guru-guru ya, guru-guru ya, atau para pekerja industri ya, sehingga kita memutuskan untuk membuka kelasnya itu di malam hari. Jadi teman-teman bisa mendapatkan info ini melalui IG kami ya di Zeo Education, atau nanti kami akan menginfokan lagi di grup sharing sessionnya ya. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Kita akan masuk ke sesi foto bersama ya. Mohon untuk teman-teman menyalakan ininya, menyalakan kameranya ya. Dimohon untuk teman-teman menyalakan kameranya. Nah, oke. Silakan untuk menyalakan kameranya. Nanti kami akan memperlihatkan juga atau mempublikasikan ke media Instagram kami. Silakan, baik, sesuai aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu untuk yang sesi berikutnya. Oke, untuk yang di slide keduanya, monggo untuk open kamera. Baik, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti acara sharing session pada malam hari ini. Perlu teman-teman ketahui ya, Izeo Edukasi itu berfokus pada bidang teknologi ya. Jadi diharapkan teman-teman mengikuti media kita ya. Jadi kita akan di sana akan menginfokan terkait ya seminar, terus pelatihan ya. Beberapa seminar yang sudah kita adakan yaitu berkaitan semuanya tentang teknologi ya. Semua tentang teknologi ya, baik itu PLC, microcontroller ya, atau dunia industri yang lainnya. Silakan teman-teman ikuti ya, semuanya ada di Instagram kami. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih terkhusus kepada pemateri kita pada malam hari ini, Mas Ibnu. Baik, terima kasih Mas Ibnu atas kontribusinya ya dalam menyampaikan materi atau menyampaikan pengalaman yang sudah pernah diikuti atau yang pernah didapatkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya mewakili seluruh kru panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Zoom-nya saya akan end all. Terima kasih semua.